Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 9? Kali ini kita masih membahas tentang persamaan kuadrat, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau lebih dikenal dengan rumus ABC. Apa yang dimaksud dengan rumus kuadratik? Rumus kuadratik adalah rumus yang digunakan untuk menentukan nilai X1 dan X2 yang sebelumnya kita lakukan dengan cara memfaktorkan. Untuk nilai X1 bisa dicari dengan menggunakan rumus negatif B ditambah akar B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C dibagi dengan 2A. Sedangkan untuk menentukan X2 digunakan rumus negatif B dikurangi B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Apa bedanya rumus untuk X1 dan X2? Perbedaannya hanya pada tanda tambah dan tanda kurang ini ya. Jadi perbedaannya rumusnya hanya sedikit sekali, yaitu kalau X1 menggunakan rumus tambah, kalau X2 menggunakan rumus pengurangan. Kemudian kenapa lebih dikenal dengan nama rumus ABC? Karena pada prinsipnya rumus ini adalah kita mensubstitusikan nilai A, B, dan C pada persamaan kuadrat. Sebagai contoh, misalkan kita ketahui ada persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat ini kita data dulu nilai A, B, dan C-nya. Nah, dari situ kelihatan bahwa nilai A-nya sama dengan 2 ya. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Kemudian B adalah 7, ya karena di sini ditambah 7. B itu adalah koefisien dari X dan C adalah konstanta, yaitu di sini positif 6. Jadi kita sudah bisa memperoleh nilai A sama dengan 2, B sama dengan 7, dan C sama dengan 6. Kemudian nilai A, B, C ini nanti kita akan masukkan ke dalam rumus X1 dan X2. Nah, sebagai berikut. Untuk X1, tadi rumusnya adalah negatif B ditambah akar B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C dibagi dengan 2A. Nah, nilai B, nilai A, nilai C ini kita ganti dengan nilai-nilai ABC yang ada pada persamaan kuadrat. Sehingga X1 sama dengan negatif 7 ya. Negatif 7 ini adalah nilai B. Di sini B-nya adalah 7 ya. Maka karena rumusnya negatif B, maka negatif ini negatif rumusnya, kemudian B-nya 7, berarti menjadi negatif 7. Ini adalah negatif B. Ditambah dengan akar B kuadrat. B-nya 7, berarti 7 kuadrat dikurangi 4. 4 ini rumusnya ya, memang sudah ada 4-nya. Kemudian nilai A itu diganti dengan 2. Jadi 4 kali 2 kali 6. 6 ini adalah C atau konstantanya. Kemudian per 2A. 2A itu 2 kali A. 2-nya rumus ini ya, tetap 2, kemudian A-nya diganti 2. Jadi semacam ini jadinya. Jadi setiap nilai A, B, dan C yang ada dalam rumus itu kita ganti dengan nilai-nilai yang ada di sini. Kemudian untuk selanjutnya kita hitung dulu yang ada di dalam akar ini ya. Sehingga diperoleh X1 sama dengan berikut ini ya. Negatif 7-nya tetap, kemudian ditambah tetap, kemudian 7 kuadrat itu kan 7 kali 7 sama dengan 49, maka diganti 49, dikurangi 4 kali 2 itu 8, 8 kali 6 48. Makanya di sini nilainya 48. Kemudian dibagi dengan 2 kali 2, 2 kali 2 di sini adalah 4. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita menyelesaikan dulu hitungan yang ada dalam akar ini. Di sini kan 49 dikurangi 48. Nah, 49 kurangi 48 kan 1. Maka berikutnya adalah menjadi negatif 7 ditambah akar 1 ya. Negatif 7-nya tetap hanya dalam akar ini. 49 kurangi 48 itu adalah 1. Kemudian 4-nya tetap dulu. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita tentukan akar 1 ini. Kalau ada nilainya berarti ya langsung kita ganti ya. Nah, ini kebetulan akar 1 itu adalah 1. Maka akar 1 ini nanti kita ganti dengan 1. Maka X1 menjadi negatif 7 ditambah 1 ya. 1 ini adalah dari akar 1 per 4. Kemudian negatif 7 ditambah 1 itu kan negatif 6. Nah, per 4. Maka nanti nilai X1-nya menjadi seperti ini ya. Negatif 6 per 4. Kita sederhanakan. Dibagi 2 semua. 6-nya dibagi 2 jadi 3. 4-nya dibagi 2 jadi 2. Jadi hasilnya X1 adalah negatif 3 per 2. Jadi X1-nya sudah ketemu nilainya. Kemudian untuk nilai X2 kita cari dengan rumus X2 ya. Ingat bedanya tadi cuma di tanda ini ya. Kalau X1 itu ditambah, kalau X2 dikurangi. Kita masukkan lagi nilai-nilai A, B, C-nya, berarti nanti negatif B. B-nya diganti 7, berarti menjadi negatif 7 dikurangi akar 7 kuadrat dikurangi 4 kali A hanya 2 dikali C, C-nya 6 dibagi 2A. 2 kali A hanya 2 ya di sini, dan kita hitung dulu yang ada dalam akar ini ya. 7 kuadrat berarti 49 dikurangi
4 kali 2 8, 8 kali 6 48. Nah, sehingga bentuknya hampir sama dengan sebelahnya ya, cuma tandanya ini tambah, ini kurang. Nah, kemudian langkahnya tetap sama ya. Dalam akar kita hitung dulu 49 kurangi 48 itu kan 1, sehingga menjadi X2 sama dengan negatif 7 dikurangi akar 1. Ya, ingat ya, 1 tadi diperoleh dari 49 dikurangi 48 per 4. Kemudian akar 1 itu ada nilainya yaitu adalah 1, maka X2 menjadi negatif 7 dikurangi 1 per 4. Negatif 7 dikurangi 1 itu negatif 8. Maka X2-nya menjadi negatif 8 per 4. Nah, ini kalau disederhanakan kan 8 bagi 4 itu kan 2, sehingga hasilnya menjadi negatif 2. Nah, sudah ketemu nilai X1 dan nilai X2. Jadi prinsipnya kalau kita menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC ini adalah mensubstitusikan ya nilai ABC ini atau memasukkan nilai ABC ini ke dalam rumus X1 dan X2. Untuk lebih memahaminya maka perhatikan contoh berikutnya. Nah, misalkan ada contoh soal, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 5 sama dengan 0. Maka langkah yang pertama kita data dulu ya, kita cari nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Nah, nilai A adalah koefisien dari X kuadrat ya, berarti nilai A-nya 2 ini. Maka A sama dengan 2. Kemudian nilai B adalah koefisien dari X. Nah, di sini 7 diawali dengan tanda kurang. Nah, tanda kurang ini berarti menjadi negatif 7 ya. Sehingga B-nya di sini adalah negatif 7 ya. Kemudian nilai C, C-nya di sini konstanta ya, yang tidak ada variabelnya itu 5 ya. Karena di sini depannya tanda tambah maka ini positif 5. C-nya adalah positif 5 atau 5 seperti ini. Kemudian kita tulis dulu rumusnya untuk X1. X1 rumusnya adalah negatif B ditambah akar B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C per 2A. Saya sarankan nanti setiap mengerjakan soal ya, itu rumus ini selalu ditulis dulu. Apa gunanya menuliskan rumus ini seperti ini dulu ya? Gunanya adalah supaya kalian mudah hafal ya. Karena kelemahannya kalau kita menggunakan rumus itu adalah kita memang harus menghafal rumusnya. Kalau sering ditulis, insya Allah rumus itu akan selalu hafal. Kemudian langkah selanjutnya adalah sama dengan tadi, kita substitusikan nilai A sama dengan 2, B sama dengan negatif 7, dan C sama dengan 5 ini ke dalam rumus itu. Sehingga diperoleh X1-nya sama dengan negatif, dalam kurung negatif 7, ditambah akar dalam kurung negatif 7 kuadrat, dikurangi 4 kali 2 kali 5 per 2 kali 2. Nah, di sini tadi B-nya kan negatif 7, padahal rumusnya ada negatif B. B-nya saja ini negatif 7, makanya di sini ada tanda double ya. Tanda negatif yang depan ini sama dengan rumusnya ini, negatifnya ini. Kemudian B-nya sendiri itu sudah negatif 7, maka tandanya double negatif semacam ini ya. Negatif yang di dalam kurung ini negatif miliknya B ini, negatif 7 ini. Nah, hati-hati dalam memasukkan ya. Kadang-kadang karena B-nya sudah negatif, maka tidak didobeli semacam ini. Nah, yang diganti negatif 7 itu hanya B-nya saja, sehingga negatif depan ini masih ada ya. Jadi sehingga negatif 7 ya. Kemudian di sini B-nya kan negatif 7 tadi. B kuadrat berarti ya negatif 7 kuadrat. Ya, dikurangi 4 kali A, A-nya 2 ya. Dikali C, C-nya 5 per 2 kali A, A-nya 2. Berarti 2 kali 2. Nah, kemudian tanda negatif ketemu tanda negatif ini akan berubah menjadi tanda positif ya, atau menjadi bilangan positif. Sehingga untuk selanjutnya X1-nya sama dengan 7 saja ya, depannya ini ya. 7 ditambah negatif 7 kuadrat itu berarti negatif 7 kali negatif 7 sama dengan 49. Berarti 49 dikurangi 4 kali 2, 8, 8 kali 5, 40. Maka dikurangi 40 ini. Untuk selanjutnya kita hitung nilai bilangan yang ada dalam akar. Berarti 49 dikurangi 40. Itu kan ketemunya 9. Sehingga untuk selanjutnya X1 menjadi sama dengan 7 ditambah akar 9 per 4. Nah, akar 9 ini kan ada nilainya ya, yaitu adalah 3. Maka ini akar 9 ini nanti kita ganti dengan 3. Sehingga X1 menjadi 7 ditambah 3 per 4. Nah, 7 ditambah 3 itu adalah 10. Berarti X1-nya adalah 10 per 4. Disederhanakan, sama-sama dibagi 2, 10 bagi 2, 5, 4 bagi 2, 2. Nah, 5 per 2 atau 2,5. Berikutnya untuk menentukan nilai X2.
Nah, untuk menentukan nilai X2, cara cepatnya kita tidak usah mengulang lagi dari rumus atas ya. Ingat tadi bedanya nilai X1 ya, atau rumus X1 dengan X2 itu bedanya cuma di tanda tambah ini. Kalau X1 tandanya ditambah, kalau X2 tandanya dikurangi. Nah, sampai sini berarti sama nanti prosesnya. Cuma bedanya di sini tandanya kalau X1 ini ditambah, kalau X2 nanti dikurangi. Sehingga untuk menentukan X2 kita bisa langsung seperti ini ya. X2 sama dengan 7 dikurangi 3. Kalau X1-nya tadi kan 7 ditambah 3, maka X2-nya tinggal 7, tanda tambahnya diganti kurang. Kurangi 3 per 4. Sehingga kita bisa cepat untuk menentukan X2-nya. Maka X2-nya 7 kurangi 3 itu kan 4 ya. X2-nya menjadi 4 per 4, sama dengan 1. Sudah selesai, langsung ketemu X2-nya. Sehingga diperoleh jadi akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 5 sama dengan 0 itu adalah X1-nya 2,5 atau 5 per 2 ya, boleh 2,5 atau boleh 5 per 2, atau X2-nya sama dengan 1. Kita bahas satu contoh soal lagi ya berikutnya. Nah, tentukan akar-akar persamaan kuadrat negatif 3x kuadrat dikurangi x ditambah 10 sama dengan 0. Kita data ABC-nya seperti tadi ya, kita cari. Nah, di sini koefisien dari x kuadratnya adalah negatif 3, maka A-nya negatif 3. Kemudian di sini negatif x. Nah, di sini kalau tidak ada bilangan itu berarti 1 ya, ini negatif 1 ini. Berarti B-nya negatif 1. Di sini ya, karena ada tanda kurang maka menjadi negatif ya. Tidak ada bilangan itu tadi kan 1, X-nya sebanyak 1, maka B-nya negatif 1, kemudian C-nya di sini adalah positif 10, C-nya 10. Kemudian sama dengan tadi, kita tulis dulu rumusnya, jangan bosan-bosan untuk menulis rumus X1 ya, ini supaya hafal ya. Negatif B ditambah akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kita substitusikan nilai ABC-nya ya. Hati-hati tadi untuk memasukkan nilai B ya, karena rumusnya sudah negatifnya, maka di sini B-nya negatif 1, maka tandanya jadi double seperti tadi ya. Nah, seperti ini ya. Ingat, saya ingatkan lagi ya, tanda negatif yang depannya adalah rumus, yang memang sudah ada rumus dan negatifnya, kemudian B-nya diganti negatif 1. Kemudian B-nya, B kuadrat itu juga diganti, di sini negatif 1 kuadrat ya. 4 kali A, A-nya negatif 3, berarti 4 kali negatif 3 kali C-nya 10, maka diganti 10 ini menjadi 4 kali negatif 3 kali 10 per 2A. 2A itu 2 kali A, hanya tadi negatif 3, maka menjadi 2 kali negatif 3. Dan perhatikan, di sini ada tanda double ya, jadi nanti berubah jadi positif. Di sini juga begitu, negatif 4 kali negatif 3, ini nanti menjadi positif, sehingga tandanya menjadi tambah sini nanti ya. Maka diperoleh negatif ketemu negatif sama dengan positif 1, ditambah berikutnya negatif 4 kali negatif 3 itu kan positif 12. 12 dikali 10 berarti 120. Tandanya berubah jadi tambah ya, karena tanda kurang tadi ketemu tanda negatif pada negatif 3. Sehingga sekarang kita tinggal menghitung ya dalam akar ini 1 tambah 120 itu menjadi 121, sehingga X1-nya menjadi 1 ditambah akar 121 per negatif 6. Negatif 6 tadi diperoleh dari 2 kali negatif 3. Nah, akar 121 itu ada nilainya, yaitu adalah 11. Maka nanti menjadi X1-nya 1 ditambah 11 dibagi negatif 6. 1 tambah 11 itu kan 12, maka X1-nya menjadi 12 dibagi negatif 6. 12 bagi 6-nya 2, positif bagi negatifnya negatif, sehingga hasilnya negatif 2. Berikutnya kita cari nilai X2. Ya, ingat tadi ya, bahwa nilai X2 itu rumusnya hampir sama dengan X1, cuma bedanya di tanda tambah ini. Kalau X1 adalah tandanya tambah, kalau X2 tandanya adalah kurang. Sehingga untuk X2-nya bisa kita percepat mencarinya menjadi X2 sama dengan 1 dikurangi 11. Ya, kalau X1 kan 1 tambah 11. X2-nya 1 kurangi 11 dibagi dengan negatif 6 ya, sama dengan ini. Kemudian 1 dikurangi 11 itu kan menjadi negatif 10. Maka X2-nya menjadi negatif 10 dibagi negatif 6. Negatif bagi negatif kan positif ya. Kalau kita sederhanakan 10 per 6 itu menjadi 5 per
3. Ya, kenapa sekarang jadi positif ya? Saya ingatkan tadi bahwa negatif bagi negatif hasilnya positif. Sehingga diperoleh jadi akar-akar persamaan kuadrat negatif 3x kuadrat dikurangi x ditambah 10 sama dengan 0. Itu adalah x1-nya sama dengan negatif 2 dan x2-nya sama dengan 5/3. Nah, demikian anak-anak cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC ya. Jadi, sekali lagi kalian ya jangan bosan-bosan untuk menulis rumus x1 ini ya. Karena dengan sering menulis rumus ini kalian akan mudah mengingatnya. Apa kelebihan rumus kuadratik dibandingkan dengan cara memfaktorkan? Kalau dengan cara memfaktorkan, itu tidak semua persamaan kuadrat bisa difaktorkan ya. Ada beberapa persamaan kuadrat yang tidak bisa difaktorkan atau sulit difaktorkan. Tapi kalau menggunakan rumus kuadratik, itu insya Allah semuanya bisa diselesaikan persamaan kuadrat semacam ini. Karena apa? Karena kita tinggal memasukkan nilai A, B, C pada persamaan kuadrat tersebut. Mudah-mudahan bisa kalian pahami untuk materi kali ini dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.